Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini akan mempresentasikan tentang struktur data tree di Java. Saya Fani Rahmawanti sebagai moderator dan presentator pertama. Saya Dwi Oktavantoro sebagai presentator kedua. Saya Alfian Rizka Algifari sebagai presentator ketiga. Saya Rizky Dwi sebagai presentator keempat. Saya Muhammad Adrik Alvarodis sebagai presentator kelima. Struktur data tree. Definisi tree. Tree adalah sebuah struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Node-node tersebut dihubungkan oleh sebuah vektor. Ini adalah ilustrasi tree. Node yang berada di pangkal tree disebut node root atau akar, sedangkan node yang berada paling ujung pada piramida tree disebut node leaf atau daun. Node B adalah node induk dari node C, D, E, sedangkan node C, D, E adalah node anak dari node B. Binary tree. Binary tree adalah suatu tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah tiap node. Dalam binary tree boleh memiliki banyak 2 child, yaitu node EF dan node GH. Istilah-istilah dalam tree. Yang pertama, successor. Node yang berada di bawah mode tertentu. Contoh, E dan F merupakan suksesor dari B. Yang kedua, child. Suksesor satu level di bawah satu node. Contoh, F merupakan child dari B. Yang ketiga, subtree. Bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendennya. Contoh, subtree BE, F, dan subtree DGH. Jenis-jenis tree. A. Pohon binary penuh, bahasa Inggrisnya full binary tree. Semua node memiliki 2 child, antara lain DE dan FG. Tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. B. Pohon binary lengkap, bahasa Inggrisnya complete binary tree. Hampir sama dengan pohon binary penuh, semua node memiliki 2 child. Tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. C. Pohon biner similar. Dua pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya yang berbeda, seperti node A dan node P. D. Pohon biner equivalent. Dua pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama, seperti node P dan P. E. Pohon biner miring atau dalam bahasa Inggris sering disebut skewed tree. Dua pohon yang semua node-nya mempunyai satu anak. Contohnya D. Node anak dari C, dan C adalah node anak dari B, dan B adalah node anak dari A. Metode penelusuran depth first, yaitu yang pertama pre-order traversal sequence, dimulai dari mengunjungi root, yaitu node F menuju node B, yaitu menelusuri sisi kiri subtree. Node B menuju node A menuju node D, dan node D menuju node C, dan node C menuju node E. Selanjutnya akan menelusuri sisi kanan subtree, yaitu dari node E menuju node G, lalu node G menuju node I, dan node I menuju node H. Depth first. Yang kedua, in order traversal sequence. Yang pertama dimulai dari sisi kiri subtree, yaitu dari node A
menuju node B menuju node C, lalu C menuju node D, dan D menuju node E. Selanjutnya mengunjungi root, yaitu node E menuju node F, dan kemudian menelusuri sisi kanan subtree dari node F menuju node G menuju node H, dan yang terakhir adalah node H menuju node E. Depth first. Yang ketiga, post order traversal sequence. Yang pertama akan menelusuri sisi kiri dari subtree, yaitu mulai dari node A menuju node C menuju node E menuju node D, dan node D menuju node B. Selanjutnya dia akan menelusuri sisi kanan subtree, node B menuju node H menuju node E menuju node G, dan yang terakhir adalah mengunjungi root, yaitu node G menuju node F. Breadth first. Lever order traversal sequence ditelusuri berdasarkan level, yaitu mulai dari level atas sampai ke bawah. Mulai dari node F menuju node B menuju node G menuju node A menuju node D menuju node E, dan node E menuju node C menuju node E, dan node E menuju node H. Berikutnya, ini adalah contoh penerapan aplikasi dari binary tree menggunakan metode penelusuran pre-order, in-order, dan post-order. Di sini saya akan menjelaskan sedikit source code-nya. Di sini ada public class binary tree. Public class binary tree berisi beberapa source code, yaitu dari class node sampai ke yang terakhir adalah ini, main. Kemudian saya akan menjelaskan dari class node. Ini adalah bagian class node. Kemudian ini adalah konstruktor dari binary tree. Di sini adalah function atau fungsi insert. Di sini saya akan menerangkan kode if ini. Jika root sama dengan 0 atau root itu kosong, maka dia akan membuat sebuah node baru. Lalu dia mengembalikan nilai rootnya. Kemudian kode ini fungsinya untuk menaruh leaf, apakah dia di sebelah kiri nantinya atau dia di sebelah kanan jika lebih dari. Lalu di sini ada return root, mengembalikan nilai root. Kemudian di sini ada fungsi pre-order yang berisi pemanggilan fungsi dari pre-order ini. Kemudian pre-order ini berisi source code ini. Jika root tidak sama dengan 0 atau root itu sudah berisi nilai, maka dia akan menampilkan ini, yaitu mulai dari root, lalu dia akan menampilkan subtree bagian kiri, kemudian subtree bagian kanan. Nah, bedanya pre-order, in-order, dan post-order itu adalah itu tadi. Jika pre-order dia menampilkan root, kemudian subtree bagian kiri, kemudian subtree bagian kanan.
Ketika di in order, dia akan menampilkan subtree bagian kiri terlebih dahulu, kemudian menampilkan root, lalu kemudian dia akan menampilkan subtree bagian kanan. Lalu saat di post order, dia menampilkan subtree bagian kiri terlebih dahulu, kemudian ke subtree sebelah kanan, lalu dia akan yang terakhir menampilkan bagian rootnya. Dan di sini adalah code mainnya. Di sini kita mendeklarasikan objek baru dari kelas binary tree. Kemudian di sini kita ingin membuat tree seperti ini. Lalu kita menggunakan hasil akhir, yaitu kita akan mencetak dari pre-order, in order, dan post order. Kita coba running programnya. Oke, di sini ada pre-order. Pre-order tadi kita lihat terlebih dahulu. Pertama, yang ditampilkan adalah bagian rootnya, yaitu 50. Kemudian bagian sisi kiri dari subtree, yaitu ada 30, 20, dan 40. Setelah bagian sisi kiri subtree, dia akan menelusuri bagian kanan dari subtree, yaitu 70, kemudian 60, lalu yang terakhir adalah 80. Selanjutnya penelusuran menggunakan in order, yaitu ini, in order. Pertama yang ditelusuri dari in order adalah sisi subtree bagian kiri, yaitu 20, lalu kemudian 30, dan 40. Setelah itu dia akan mengunjungi bagian rootnya, yaitu 50. Lalu dia akan menelusuri subtree bagian kanan, yaitu 60, lalu 70, dan yang terakhir adalah 80. Selanjutnya kita akan menuju penelusuran tree dengan post order. Yang pertama ditelusuri adalah sisi subtree bagian kiri, yaitu ada 20, kemudian 40, lalu dia menelusuri 30, kemudian dia akan mengunjungi sisi subtree bagian kanan. Setelah 30, dia menuju 60, kemudian 80, lalu 70, dan yang terakhir mengunjungi root, yaitu 50. Cukup sekian dan Terima kasih.